Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi tentang pengertian kias, pembagian kias, pengertian kias iktirani, unsur-unsur kias iktirani, dan metode penyusunannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Laila Nurul Aini dengan nomor induk mahasiswa 2220150. Dan teman saya Reza Marzuki dengan nomor induk mahasiswa 2220115. Muhammad Hafid Irfadilah dengan nomor induk mahasiswa 2220128. Dini Safika Putri dengan nomor induk mahasiswa 2220141. Oke, langsung saja kita ke pengertian kias. Secara bahasa, kias artinya ukuran atau pengembalian sesuatu kepada persoalan pokoknya. Adapun secara istilah, kias digunakan untuk menyatakan proses penalaran maujud yang terucap dan pengucapan maujud yang disusun dari keputusan-keputusan logis sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah. Sedangkan kias menurut ahli mantik adalah dua qadiyah atau lebih yang disusun otomatif dapat menimbulkan kesimpulan. Jadi di sini kias itu merupakan kesimpulan dari sesuatu yang dibahas. Selanjutnya ada pembagian kias. Kias dibagi menjadi dua, kias istisnai dan kias iktirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Safika Putri, NIM 2220141. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh materi sebelumnya. Selanjutnya, kias iktirani atau silogisme kategoris. Kias iktirani adalah kias yang dapat menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Artinya, rangkaian natijah secara utuh tidak ditemukan pada dua muqaddimahnya karena maudhu' dan mahmul natijah berada secara terpisah. Pada keduanya, kias iktirani khusus terdapat pada qadiyah hamliyah. Kias iktirani hamliyah yaitu kias yang tersusun dari qadiyah hamliyah. Sedangkan kias iktirani syartiyah yaitu kias yang tersusun dari qadiyah syartiyah baik muttasilah maupun munfasilah. Kias iktirani syartiyah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kias yang tersusun dari dua qadiyah syartiyah muttasilah. Yang kedua, kias yang tersusun dari dua muqaddimah syartiyah munfasilah. Yang ketiga, kias yang tersusun dari qadiyah syartiyah muttasil dan syartiyah munfasil. Yang keempat, kias yang tersusun dari qadiyah syartiyah muttasil dan qadiyah hamliyah. Yang kelima, kias yang tersusun dari qadiyah syartiyah munfasilah dan qadiyah hamliyah. Terima kasih, saya akan melanjutkan menyampaikan materi berikutnya, yaitu unsur-unsur kias iktirani. Jadi kias itu disusun dari 3 proposisi, yaitu proposisi yang diberikan dan sebuah proposisi
lagi adalah konklusi, yang proposisi ditarik dari dua proposisi. Dua proposisi pertama disebut dengan premis atau mukodimah, sedangkan proposisi ketiga disebut konklusi. Mukodimah itu ada yang sugro, premis minor, dan ada yang kubro, premis mayor. Premis mayor ialah proposisi yang mengandung terma minor. Kalau premis mayor itu adalah proposisi yang mengandung terma mayor. Konklusi ialah proposisi yang mengandung terma minor dan terma mayor. Jadi kalau proposisi konklusi itu mengandung keduanya, terma minor dan terma mayor. Selanjutnya itu adalah aturan penyusunan premis yang perlu diperhatikan ialah bahwa premis minor harus bercakup dengan premis mayor. Artinya premis mayor harus lebih umum dan menangkap isi dari premis minor. Oke. Kias silogisme itu juga harus mengandung 3 terma, yaitu terma minor, terma mayor, dan terma penengah. Terma mayor dari kias silogisme itu adalah kata yang menjadi subjek proposisi yang menjadi natijah. Kalau terma mayor adalah kata yang menjadi proposisi atau predikat dalam posisi yang menjadi natijah. Kalau terma penengah itu adalah kata yang diulang-ulang di dalam dua proposisi, yaitu proposisi yang disebut dengan premis minor atau proposisi yang disebut dengan premis mayor, dan proposisi kedua yang disebut dengan premis mayor. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hafid Nurfadilah. Ya, nama saya Muhammad Hafid Nurfadilah dengan NIM 2220128. Yang selanjutnya yaitu ada metode penyusunan kias iktirani. Yang pertama yaitu susunan muqaddimah. Muqaddimahnya harus sesuai dengan ketentuan yang diharuskan, yakni menyertakan unsur yang mengumpulkan kedua sisi atau jami dan memastikan had asghar termuat dalam pemahaman had awsat. Yang kedua yaitu urutan beberapa muqaddimah dengan cara mendahulukan muqaddimah sugro dari muqaddimah kubro dalam kias iktirani dan mendahulukan muqaddimah kubro dari muqaddimah sugro dalam kias istisnai sesuai aturan yang memungkinkan dihasilkannya natijah. Yang ketiga yaitu teliti sahih dan fasidnya dengan melakukan uji coba atau eksperimen. Fasid dapat ditemukan dalam aspek urutan atau seperti halnya kedua muqaddimah berbentuk salibah atau juz'iyah, karena hal ini tidak akan mencetuskan natijah, atau dalam aspek isi seperti halnya kedua muqaddimah atau salah satunya mengandung unsur bohong. Dalam hal ini peneliti dilakukan dengan mengolah dalil, apakah kebenaran isinya bersifat yakin atau tidak, menghasilkan natijah atau tidak. Yang keempat yaitu natijah yang merupakan kelaziman dari beberapa muqaddimah akan muncul menyesuaikan muqaddimahnya. Apabila muqaddimahnya diyakini benar, maka natijah juga akan diyakini benar. Namun jika muqaddimahnya tidak diyakini benar, maka natijah juga tidak diyakini benar. Artinya mungkin benar, mungkin salah. Berikut ada yang pertama itu contoh dua muqaddimah dan natijah semua benar. Yang pertama, kullu insanin hayawan, atau setiap manusia adalah hewan. Yang kedua yaitu kullu hayawanin jismun, atau setiap hewan adalah materi. Yang ketiga yaitu kullu insanin jismun, setiap manusia adalah materi. Yang kedua yaitu contoh dua muqaddimah dan natijah semua salah. Yang pertama, kullu insanin jamadun, semua manusia tidak bernyawa.
Yang kedua, kullu jamadin himar. Setiap yang tidak bernyawa adalah keledai. Yang ketiga yaitu kullu insanin himar, atau setiap manusia adalah keledai. Yang ketiga yaitu contoh rumus di masalah, namun natijahnya benar. Yang pertama yaitu kullu jamadin natiqun, yaitu setiap yang tidak bernyawa dapat berpikir. Yang kedua yaitu kullu insanin natiqun, atau setiap manusia dapat berpikir. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.